Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Gila ya, siapa sangka laga grup B antara Swiss ngelawan Bosnia Herzegovina bakal berujung pembantaian 4-1. Kalau kalian nyari ulasan mendalam soal gimana sebuah pertandingan di level tertinggi bisa puter balik 180 derajat cuma dalam waktu 45 menit, kalian ada di tempat yang tepat. Saya udah gak sabar banget nih buat bongkar semua data dan taktik dari laga seru ini bareng kalian. Oke, mari kita selami ini. Laga ini tuh benar-benar definisi asli dari pepatah lawas permainan dua babak. Di babak pertama, jujur aja agak ngebosenin kan? Tapi pertanyaannya gimana caranya Swiss bisa nyulap kebuntuan itu jadi salah satu drama pergantian pemain paling mematikan yang pernah kita lihat di sejarah Piala Dunia? Yuk kita bedah bareng-bareng rentetan taktiknya. Oke, masuk ke bagian pertama, kebuntuan skuad veteran Swiss. Kalian lihat angka 30 dan 97 ini? Jangan salah, ini bukan formasi atau kode taktik aneh. Tapi ini rata-rata usia starting 11 Swiss hari itu. 30 tahun dan 97 hari. Asli, ini rekor. Ini adalah skuad tertua yang pernah Swiss turunin sepanjang sejarah Piala Dunia mereka. Dan faktanya, ini tim tertua keempat di seluruh turnamen 2026 sejauh ini. Pengalaman sih emang elemen yang penting banget buat turnamen besar. Tapi pas di lapangan, dengan pressing dan intensitas tinggi, faktor usia jelas bikin mereka agak susah nemuin momentum di awal-awal laga. Kelihatan banget di babak pertama, skuad veteran Swiss ini benar-benar mentok. Mungkin secara mental mereka juga masih kepikiran hasil imbang 1-1 ngelawan Qatar sebelumnya, di mana mereka banyak buang peluang. Bayangin aja, Swiss cuma bisa bikin 7 tembakan, dengan angka expected goals atau XG yang drop banget, cuma di angka 0,24. Pemain sekelas Dan Bayan Daye sama Remo Freuler aja tembakannya cuma bisa nyamping. Tapi, masuk ke babak kedua, boom! Terjadi ledakan taktis luar biasa. 9 tembakan, 6 diantaranya on target, 3 berstatus peluang emas, dan XG mereka langsung meroket tajam ke angka 1,94. Nah, apa sih yang bikin agresivitas mereka tiba-tiba meledak? Ini ngebawa kita ke bagian kedua, titik balik, taktik Murat Yakin. Coba kalian bandingin usia skuad veteran tadi sama angka yang satu ini, 20 tahun dan 247 hari. Ya, ini adalah usianya sang bintang muda, Johan Manzambi. Murat Yakin baca situasi dengan cerdas. Sadar timnya lagi ditekan terus dan kiper lawan lagi jago-jagonya, sang manajer mutusin buat masukin darah muda ini. Keputusan taktis ini nggak cuma sekedar ngubah arah pertandingan, tapi benar-benar ngedobrak dan ngancurin struktur pertahanan lawan secara total. Manzambi ini emang definisi super sub sejati sih. Dari total 5 gol internasional dia buat timnas Swiss, 4 diantaranya dia cetak pas masuk sebagai pemain pengganti. Cuma 1 gol pas dia main jadi starter. Begitu dia masuk ke lapangan, energinya tuh beda banget. Dia bawa kecepatan dan elemen kejutan yang sama sekali nggak bisa dibaca sama lini belakang Bosnia Herzegovina. Kita masuk ke bagian ketiga, ledakan sang super sub, Johan Manzambi. Gila, dampaknya magis banget. Cuma butuh kurang dari 3 menit setelah Manzambi dan sesama pemain cadangan, Ruben Vargas masuk lapangan, tepatnya di menit ke-74, langsung berasa perubahannya. Umpan silangnya Vargas diblok, sapuan bek lawan gak bersih, bola ngambang, dan bam! Manzambi mantau bolanya dan ngelepas tendangan voli roket yang ngejebol atap gawang. Gol pembuka yang fenomenal banget. Nggak berhenti di situ. Di menit 80, visi bermainnya Manzambi makin kelihatan. Dia ngelepas umpan terobosan ke Bril Embolo yang bikin bek Bosnia Tarik Muharimovic panik dan terpaksa ngelakuin pelanggaran orang terakhir. Jelas kartu merah. Terus puncaknya di menit 90, kombinasi maut 2 super sub ini beraksi lagi. Vargas ngasih ruang, ngirim umpan silang cantik, dan diselesain pakai sentuhan pertama yang mulus banget sama Manzambi. Tembok pertahanan Bosnia benar-benar diruntuhin malam itu sama duet maut ini. Lanjut ke bagian 4, hujan gol dan kartu merah. 20 menit terakhir di pertandingan ini tuh bener-bener definisi kekacauan yang absolut. Temponya super cepat, seru banget. Kayak yang udah kita bahas, menit 74 Manzambi buka keunggulan. Terus menit 80 kartu merah buat Muharimovic. Sebagai catatan aja nih, ini tuh kartu merah langsung pertama di turnamen sejak laga pembuka Meksiko lawan Afrika Selatan loh. Kehilangan 1 orang jelas bikin Bosnia langsung hancur berkeping-keping. Menit 84, giliran Vargas nyatet namanya di papan skor lewat tendangan mendatar. Menit 90, Manzambi ngegolin gol keduanya. Di masa injury time, Bosnia emang sempat ngasih gol hiburan yang lumayan cakep dari Ermin Mahamek. Tapi senengnya nggak lama, cuma 4 menit berselang, Amar Memik ngelanggar Djibril Sow di kotak penalti. Granit Xhaka maju jadi Algojo, nyetak gol penutup, dan boom, 4-1. Penutup laga yang bener-bener brutal. Sekarang kita bahas dari sisi data di bagian 5,
fakta Opta dan rekor sejarah. Kalau kita cek data dari Opta Analyst, apa yang kita tonton bareng tadi itu bukan sekedar Swiss dapat 3 poin biasa ya. Yohan Manzambi secara resmi nyetak sejarah sebagai pemain termuda sepanjang sejarah panjang Piala Dunia FIFA yang berhasil nyetak 2 gol atau lebih dalam satu laga sebagai pemain pengganti. Gila nggak tuh? Terlebih lagi dia adalah pemain dari timnas Swiss pertama yang pernah nyampe ke rekor ini di panggung terbesar sepak bola dunia. Anak muda ini benar-benar baru aja nulis namanya pakai tinta emas. Selain itu, laga ini juga nyatat sejarah sebagai pertandingan kedua di Piala Dunia yang ngasilin 4 gol dari pemain cadangan. 3 disumbangin dari bangku cadangan Swiss dan 1 dari pemain pengganti Bosnia. Buat nemuin kejadian hujan gol dari pemain cadangan kayak gini, kita harus mundur jauh banget ke laga legendaris Hungaria lawan El Salvador di tahun 1982. Tapi di sisi lain, buat Bosnia-Herzegovina, statistik ini benar-benar jadi aib tersendiri sih. Mereka sekarang jadi tim ketiga sepanjang sejarah yang kebobolan 4 gol di atas menit ke-70 dalam satu laga Piala Dunia. Ini bukti nyata runtuhnya konsentrasi mental yang berakibat sangat fatal buat tim. Terakhir, bagian 6, peringatan keras untuk grup B. Nah, dari semua analisis ini, muncul satu teka-teki taktis yang menarik buat kita tungguin bareng. Dengan performa mematikan kayak gini, apa manajer Murad yakin bakal ngasih penghargaan buat Manzambi dan Vargas buat jadi starter di laga krusial ngelawan sang tuan rumah, Kanada? Atau dia justru bakal tetap nyimpen mereka berdua sebagai senjata rahasia di babak kedua? Di sudut lain, nasib Bosnia-Herzegovina sekarang benar-benar di ujung tanduk. Mereka butuh banget keajaiban dan kemenangan besar ngelawan Qatar kalau masih punya harapan buat lolos. Situasi taktis dan mental di grup B sekarang lagi panas-panasnya. Jadi pastiin kalian terus ingat semua data ini pas laga-laga penentu berikutnya dimulai. Thank you udah nemenin saya bedah pertandingan fantastis ini dan sampai jumpa di analisis tajam kita yang selanjutnya.